Ya tentu saja sih kalau misalnya memang uh, sudah mulai mengkhawatirkan ya. Mengganggu. Iya, jadi misalnya anaknya udah nggak bisa tidur nih, ya kan paling sering kita datang keluhan kadang, dok anaknya bangun terus dok, tengah malam maunya digendong terus misalnya, dok anaknya dikasih susu nggak diam-diam, kayak nggak lapar tapi nangis terus dok. Nah mungkin anaknya kesakitan gitu ya. Nah atau juga mungkin kalau sudah muncul infeksi sekunder atau infeksi jamur, kadang udah datang ke kita tuh kulitnya udah berkerak-kerak gitu ya, udah menyebar ke samping, udah banyak titik-titik merah. Nah itu harus segera ditangani karena kalau enggak infeksinya itu akan makin luas gitu. Dan sebenarnya sih banyak ibu-ibu yang lebih concern, dok ini bekas nggak sih biasanya. Nah sebenarnya kalau misalnya pada kondisi yang rash yang hanya terjadi di kulit bagian atas itu nggak akan bekas. Cuma kalau misalnya dia sampai ke bawah, misalnya sampai terekspos pembuluh darah dan segala macam, mungkin itu bisa jadi scar. Scar itu artinya jaringan luka ya. Jadi kalau misalnya memang udah mulai mengganggu, silakan dibawa ke dokter aja sebelum nanti udah terjadi sesuatu alah menyesal. Gitu. Bisa menyebar ya, terutama jika sudah terjadi infeksi jamur. Jadi kan tadi saya bilang jamur itu kan secara golongan makhluk hidup dia masuk ke dalam parasit. Jadi dia pasti membutuhkan inang. Nah, kalau misalnya kita tidak menangani dengan baik dan kulit bayi itu kan memang pertahanannya lemah istilahnya, karena dia tadi lapisan yang lebih tipis, kemudian bakteri-bakteri yang tuan rumahnya juga lebih sedikit, sehingga jamur ini kalau nggak diobati dia akan memperluas terus, bisa menyebar. Mungkin awalnya dari daerah sekitar kelamin mungkin bisa menyebar luas sampai ke lipatan paha dalam gitu ya. Cuma mungkin kalau misalnya tidak terjadi infeksi jamur, dia tidak meluas, tidak nyebar mungkin, tapi dia justru akan makin dalam ya. Jadi seperti yang kita bilang tadi, semakin berat derajat ruang popok itu, maka daerah kulit yang terekspos itu akan semakin dalam. Nanti pada akhirnya akan berdarah gitu. Karena kulit yang mengandung pembuluh darah itu kulit yang bagian dalam. Beberapa penyebab ruam popok itu ada yang langsung sama tidak langsung ya. Nah jadi kalau penyebab yang tidak langsung, salah satunya tadi saya tulis ada dermatitis atopi atau eksim. Mungkin kalau secara umum kita tahunya eksim ya, atau alergi. Nah, kulit eksim itu memang pada anak-anak yang punya bakat alergi, jika dia makan makanan yang membuat dia alergi, tentu saja itu akan membuat kulit itu jadi lebih sensitif. Nah, ditambah lagi nanti kalau misalnya kita nggak ganti pampersnya, terjadi gesekan dengan feses dan urin, nah tentu saja itu akan mempercepat. Jadi misalnya kalau kita bilang dia mempercepat terjadinya diaper rash, tapi bukan menyebabkan secara langsung, karena penyebabnya tetap sentuhan dari feses dan urin gitu. Cuma kondisi-kondisi atopi atau kulit yang sensitif atau kulit eksim itu dia dapat mempermudah terjadi munculnya diaper rash gitu. Jadi mungkin juga kalau misalnya menemukan kondisi seperti itu, untuk eksimnya juga harus diobati gitu. Apakah menghindari makanan yang membuat dia alergi, atau mungkin kalau alerginya merupakan alergi kontak ya. Jadi misalnya ada juga saya pernah ketemu kasus pasien alergi, baik anaknya alergi terhadap diapers merek A gitu. Begitu diganti merek B nggak apa-apa ternyata. Nah, itu bisa terjadi seperti itu. Karena itu memang sifatnya alergi. Kalau alergi dia spesifik. Jadi pada anak secara umum tidak masalah, tapi pada anak ini secara khusus terjadi. Tapi kalau namanya iritasi, pada semua anak akan terjadi. Contohnya seperti gampangnya misalnya gini, kalau ada minyak panas dituangkan ke kulit kita, semuanya akan terbakar gitu ya, benar ya. Tapi kalau misalnya ibaratnya mungkin krayon gitu ya, dioles ke kulit orang A sama orang B bisa alergi, yang A bisa nggak alergi gitu.
Memang untuk kandungan yang baik itu adalah sebenarnya kandungan yang sealami mungkin ya. Jadi dia bersifat alami, kemudian dia juga tidak ada zat berbahaya seperti yang tadi saya sampaikan ya, ada 9 items. Cuma mungkin contohnya kalau mau dicari yang kandungannya mungkin ada kandungan dexpanthenol ya, dexpanthenol, kandungan zinc oxide, kandungan ceramide. Nah, itu yang udah terbukti untuk dapat mengobati diaper rash. Ingat ya, diaper rash. Ini rash yang kita bicara di daerah bokong sama daerah sekitar selangkangan sampai di alat kelamin. Jadi mungkin tidak bisa disamakan dengan produk-produk umumnya gitu. Jadi memang ada zat-zat khusus. Kalau zaman dulu pertama dilakukan riset klinis itu terkait zinc oxide, kemudian yang baru-barunya ada dexpanthenol, kemudian ada ceramide. Pencegahannya tadi kan ada salah satunya tepat ya. Jadi kita harus menggunakan produk yang tepat gitu. Untuk produk pelembab yang tepat atau kalau kita balang bahasa medisnya sih emollient ya. Emollient itu kan pelembab. Yang tepat tentu saja kita bisa menggunakan produk-produk aman tadi yang saya bilang ada barrier yang misalnya ada dexpanthenolnya, ada zinc oxide-nya, ada ceramide-nya, itu bisa dipakai. Nah, cuma kalau misalnya memang merah-merah di pahanya itu belum pasti ruang popok ya, mungkin ada kondisi khusus misalnya digigit serangga misalnya, yang tentu saja kita nggak bisa pakai krim yang sama. Jadi pada prinsipnya benar harus kita lihat dulu ini problemnya apa, apakah problemnya karena ruang popok gitu ya, karena ada perubahan pH gitu ya. Kan kalau ruang popok tuh intinya cuma ada perubahan pH, ada kerusakan lapisan kulit ya sehingga kulitnya terekspos. Kemudian juga ada sentuhan yang lama tuh, bergesek yang lama, lembab. Nah, kita obatinya dengan krim yang sesuai. Nah, kalau misalnya dia terjadi infeksi misalnya contohnya ada kena gigitan serangga lah, tomcat gitu ya, kan sama-sama merah, sama-sama terkelupas, tapi prinsip penanganannya berbeda gitu. Jadi benar harus diketahui dulu. Ya,